membahas Ordo Pithecaptera. Selamat datang di entomologi kedua. Nah, Ordo Pithecaptera ini nantinya tuh kita akan bahas perkutuan ya, yang pokoknya sesuai sama yang kalian praktikumkan hari ini. Mungkin untuk arthropodanya sendiri, filum arthropoda, dari kalian ada mau ditanyakan atau mungkin perlu aku jelaskan lagi? Atau skip aja? Kak, lanjut aja. Iya, gimana Rea? Mau lanjut aja juga nggak apa-apa. Oke, lanjut aja ya. Menggema sekali ya. Oke, aku lanjut aja kalau gitu. Nah, jadi yang kita bahas hari ini itu ada Ordo Pithecaptera. Ordo Pithecaptera itu spesialis perkutuan. Jadi dia itu arthropoda yang tidak memiliki sayap dan dia ektoparasit obligat atau permanen. Jadi maksudnya dia tuh ya udah pasti pasti dia ektoparasit gitu loh. Dia cuma bisa hidup di luar tubuh inang gitu. Terus dia inangnya itu pada unggas bisa, pada mamalia juga bisa. Dan dia tubuhnya pipih dorsoventral. Antenanya dia pendek, terdiri dari 3 sampai 5 segmen, tidak memiliki mata kecuali pediculus humanus dan pituus pubis. Nah, nanti itu ada juga yang punya mata, tapi ada juga yang nggak punya mata. Nanti akan dijelasin di subordo Anoplura. Terus segmennya itu tidak terlalu jelas di bagian toraksnya. Dan dia punya penebalan kitin pada abdomen yang disebut paratergal plate. Tapi paratergal plate ini itu juga nggak semuanya ada, nggak di semua spesies ada. Nah, siklus hidupnya itu simple metamorfosis, terdiri dari telur, terus habis itu nimfa 1 sampai 3 dan stadium dewasa. Gitu. Oke, terus lanjut ke siklus hidup. Nah, untuk siklus hidupnya ini tuh sangat-sangat simpel. Jadi cuman dari telur. Nah, di telurnya ini kan ada kayak bulatan kecil. Kok gede banget? Bentar. Kita pindah. Nah, ini kan ada kayak bulat. Loh. Ini kan ada kayak bulatan kecil. Nah, ini tuh namanya operculum. Hati-hati. Operculum itu dia fungsinya sebagai pintu. Jadi nanti kalau semisal nimfanya itu mau keluar, nah si operculumnya itu bakal membuka kayak gitu. Terus setelah membuka nanti kan nimfanya keluar tuh. Ya udah ntar ada stadium 1, 2, stadium 3 kayak gitu. Terus sampai nanti ke fase stadium dewasa. Oke, aku lanjut dulu. Nah, seperti biasa, pokoknya kalau entomologi itu pasti dia dibedakan atas ordonya. Jadi kalau kemarin yang minggu lalu itu ada yang masih ingat ordonya apa? Diptera. Ya, betul. Ordo Diptera. Nah, ini sekarang kita bahas Ordo Pithecaptera. Terus setelah ordo itu pasti ada yang namanya subordo. Kalau Diptera kemarin subordonya apa aja? Ya. Ada yang masih ingat? Ada 3. Depannya N, B, sama C. Nematosera, Brachycera, sama Cyclorapha. Ya, betul. Nematosera, Brachycera, sama Cyclorapha. Nah, kalau yang ini itu subordonya ada 3 juga. Tapi beda. Ini subordonya ada Malophaga, Anoplura, sama Rhincopterina. Nah, untuk Malophaga itu dia dibedakan berdasarkan superfamilinya. Jadi kalau ini dibedakan berdasarkan superfamili. Nah, untuk Isnosera nanti akan ada 4 spesies. Dan untuk Amblycera ini akan ada 2 spesies. Pediculidae itu pokoknya yang Anoplura itu disingkatnya PHL. PHL. Pediculidae, Haematopinidae, Linognathidae. Pediculidae ada 2 spesies, Haematopinidae ada 1 spesies, Linognathidae ada 1 spesies. Terus terakhir ada subordo Rhincopterina, nanti akan membahas famili Haematomizidae.
Nah, pokoknya kalau yang ini itu super family ya. Tapi kalau yang Anoplura ini udah masuknya family. Ini juga, ini family. Kalau yang hematomizide ini tuh sebetulnya ada banyak. Cuman yang sering kita bahas itu ada Elephantis yang nanti akan kita pelajari, sama satu lagi nanti aku terangin di akhir aja. Oke, lanjut. Nah, ini untuk bagian-bagiannya ya seperti biasa arthropoda pada umumnya ada bagian toraks, bagian kepala dulu. Nih, ini kepala. Terus ini toraks. Terus ini abdomen. Gitu. Oke, aku lanjutkan. Nah, ini untuk perbedaan pada betina dan juga jantan kutu. Kalau betina itu dia bagian posteriornya seperti membentuk huruf V yang terbalik. Tapi kalau yang jantan itu cenderung lebih apa ya, nggak ada cekungannya, jadi ya udah biasa kayak gini. Kalau yang betina itu dia alat kelaminnya bentuknya kayak, kalau aku ngelihat kayak love gitu. Tapi kalau yang jantan itu ya udah kayak V panjang kayak gitu. Oke, sebetulnya selain dari bagian posterior dan alat kelaminnya, itu bisa juga lewat antenanya. Tapi nanti akan aku jelaskan di subordo Malofaga aja. Oke, aku lanjut dulu. Nah, ini dia. Kita bahas subordo yang pertama, subordo Malofaga atau disebut dengan kutu penggigit. Untuk Malofaga ini kita bedakan menjadi superfamily. Yang pertama ada Isnocera, yang kedua ada Amblycera. Kalau Isnocera itu pokoknya dia selain yang depannya M. Dipeurus caponis, Columbicola columbe, Falicola subrostrata, sama Damelinia ovis. Tapi kalau Amblycera itu dia yang depannya pokoknya huruf M. Menopon galine sama Menacanthus gramineus. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk penjelasan dari subordo Malofaga itu disebut juga kutu penggigit. Jadi dia bagian mulutnya tuh digunakan untuk memakan sisa-sisa sel epitel kulit atau sel debris. Jadi dia yang nanya, loh kak, dia kan berarti nggak ngehisap ya, cuman ngegigit doang. Terus dia gimana dapat nutrisinya? Yaitu, jadi dia cuman makan-makan sisa-sisa sel epitel kulit aja. Jadi nggak sampai yang makan darah. Terus dia kepalanya tuh lebih lebar atau rata dengan toraks. Mesotoraks dan metatoraks menyatu. Ini kenapa ada dua ya? Pokoknya menyatu. Sedangkan protoraksnya itu terpisah. Tarsusnya mempunyai dua claws atau kait pada burung atau bangsa unggas. Nah, tapi pada bangsa mamalia itu cuma punya satu claws aja. Gitu. Terus untuk perbedaannya Isnocera sama Amblycera, kalau Isnocera itu dia antenanya filiformis, terdiri dari 3-5 segmen dan tidak ditemukan adanya palpus maxillaris. Tapi kalau Amblycera itu dia antenanya kecil, tersembunyi dan sulit ditemukan. Dan dia terdapat palpus maxillaris. Kayak gimana sih palpus maxillaris itu? Sorry. Oke, kita langsung aja ke next slide. Nah, ini dia. Ini adalah palpus maxillarisnya yang ini. Nah, kalau Amblycera itu dia pasti pipinya tuh cabi. Nih, ini pipinya. Terus dia punya palpus maxillaris dan antenanya Amblycera itu cuman bisa dilihat dari sisi ventral. Kalau dari sisi dorsal pasti kelihatannya cuma dikit doang, cuman yang ini. Terus kalau yang Isnocera itu di bagian tengahnya itu nggak ada apa-apa, nggak ada palpus maxillarisnya. Dan tapi untuk antenanya itu bisa dilihat dari sisi dorsal ataupun sisi ventral. Fungsinya palpus maxillaris itu sebetulnya cuma buat organ sensori dan keseimbangan aja sih. Gitu. Oke, mungkin sebelum aku masuk ke spesies-spesiesnya, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, belum ada ya. Nanti kalau tiba-tiba ada pertanyaan, nggak apa-apa, raise hand aja. Oke, lanjut ke
spesies yang pertama dari superfamili Isnosera. Ada Columbicola columbe atau disebut juga slender pigeon louse. Jadi dia itu columbe menyerang bangsa-bangsa merpati. Nah, untuk filum, kelas, ordo ini sama nantinya yang akan kita bahas. Ini juga sama kayak Diptera kemarin. Nah, ini kan kalau ordonya kemarin Diptera, sekarang kita bahas Phythraptera. Terus subordonya sekarang kita lagi bahas subordo Malofaga. Superfamilinya Isnosera, genus Columbicola, spesies Columbicola columbe. Inang ada di bangsa columbe, bangsa merpati. Predileksinya itu ada di bulu sayap atau bagian anterior tubuh. Jadi mulai dari kepala sampai ke leher. Terus kepalanya itu meruncing pada bagian anterior seperti peluru. Nih. Tuh. Oke, lanjut. Nah, lanjut spesies yang kedua itu ada Lipeurus caponis atau disebut juga wingless. Karena dia disebut dengan wingless, jadi dia predileksinya itu di bulu-bulu sayap. Pokoknya sebetulnya nama lain itu biasanya dia juga ada apa ya kayak ngasih clue gitu loh. Nah, untuk ciri khususnya dia kepalanya membulat, bagian anteriornya kayak helm tentara. Nah, aku tadi kan nge-mention ya, sebetulnya selain dari bagian posterior tubuh, itu juga bisa dilihat dari antenanya untuk membedakan jantan sama betina. Kalau antenanya jantan, itu dia cenderung lebih berotot. Jadi ingat aja, kayak jantan itu kan dia suka nge-gym ya. Jadi ya udah kayak jantan tuh antenanya berotot gitu. Tapi kalau yang betina, itu dia cenderung lebih ramping. Nih. Gitu. Oke, berarti kalau itu in, ini spesiesnya jantan apa betina? Jantan. Iya, ini jantan karena dia bagian segmen pertama antenanya itu gemuk atau kayak berotot gitu. Berarti kalau yang ini karena dia ramping jadi dia betina. Gitu. Oke, aku lanjut ya. Nah, yang ketiga dari superfamili Isnosera itu ada Felicula subrostratus atau disebut juga cat biting louse. Nah, untuk inangnya karena ini dia Feli, jadi dia di bangsa Felis, di bangsa kucing. Untuk predileksinya itu di kulit, terus di wajah, pokoknya area kulit wajah sama area kulit punggung. Ciri khususnya itu dia kepalanya berbentuk triangular atau segitiga dan tajam. Kelihatan nih, pokoknya kan tadi itu ambisera tuh ada 4 ya. Nah, kalau yang diunggas itu pasti dia bentuknya tuh panjang-panjang gini. Badannya tuh panjang. Tapi kalau yang udah di mamalia, dia tuh cenderung kayak lebih bulat-bulat gitu loh. Itu. Oke, lanjut ke spesies keempat, itu ada Damalinia ovis atau biting louse. Nah, dia untuk inangnya ya di bangsa ovis, bangsa domba. Predileksinya itu di lapisan epidermis.